di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Sebuah cuplikan percakapan mengenai persoalan rumah tangga dan dugaan perselingkuhan kembali menyita perhatian publik. Dalam dialog tersebut, seorang wanita menyampaikan pertanyaan kepada pengacara kondang Hotman Paris terkait hak istri sah untuk melaporkan suami yang diduga berselingkuh. Terlebih setelah terungkap bahwa sang suami telah menikah siri dengan perempuan lain. Pertanyaan itu muncul karena banyak masyarakat yang masih bingung mengenai posisi hukum pernikahan siri dan kaitannya dengan dugaan perzinaan ataupun tindak pidana lain yang mungkin menyertainya. Hotman Paris kemudian memberikan penjelasan panjang dan rinci mengenai aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Hotman Paris, pernikahan siri tidak diakui sebagai pernikahan sah menurut negara karena tidak tercatat di catatan sipil atau KUA. Konsekuensinya, seorang suami yang sudah melakukan nikah siri tetap dianggap hanya memiliki satu pasangan secara hukum negara, yaitu istri sahnya. Oleh karena itu, istri sah tetap memiliki hak untuk mengadukan suaminya bila ada dugaan perzinaan selama disertai dengan bukti yang kuat. Dalam penjelasannya, Hotman menegaskan bahwa pernikahan siri itu sendiri tidak otomatis menjadi bukti adanya perzinaan. Di mata hukum, perzinaan harus dibuktikan dengan adanya hubungan intim antara pihak yang terlibat. Inilah yang seringkali menjadi tantangan dalam proses hukum, karena hubungan intim merupakan tindakan privat yang sulit dibuktikan tanpa dokumentasi atau saksi yang kuat. Hotman mengibaratkan, meski secara logika publik, seseorang yang menikah siri memiliki kemungkinan besar sudah melakukan hubungan suami istri, namun pengadilan tetap memerlukan bukti yang nyata. Harus bisa dibuktikan terlebih dahulu bahwa hubungan intim itu benar terjadi. Jelasnya, tanpa bukti tersebut, laporan perzinaan akan sulit diterima. Selain membahas dugaan perzinaan, Hotman juga menyinggung kemungkinan adanya tindak pidana lain yang bisa terjadi ketika seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sah, apalagi jika dilakukan dengan cara merekayasa dokumen. Ia menyebut pemalsuan dokumen atau keterangan palsu sebagai salah satu tindak pidana yang umumnya dilakukan dalam kasus-kasus seperti ini. Misalnya seseorang dapat mengaku bujang atau mengaku sudah mendapatkan izin dari istri sah demi melangsungkan pernikahan kedua. Pemalsuan identitas dan informasi ini dapat masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Lebih lanjut, Hotman menjelaskan bahwa istri sah yang tidak mengetahui, baik tentang nikah siri maupun rencana poligami, berhak mempertanyakan tindakan tersebut dan memiliki dasar hukum untuk membuat laporan, apalagi bila istri sah dirugikan secara moral maupun material akibat tindakan suaminya. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai posisi perempuan yang dinikahi secara siri. Bagaimana bila perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa laki-laki yang menikahinya masih berstatus suami sah secara hukum? Hotman menegaskan, status perkawinan secara agama tidak membatalkan status pernikahan yang sah di mata negara. Selama tidak ada putusan pengadilan agama yang menyatakan cerai, maka pasangan tersebut masih sah sebagai suami istri secara hukum negara. Karenanya, seorang suami yang menikah lagi tanpa adanya putusan pengadilan atas perceraian sebelumnya dapat dijerat berbagai pasal, termasuk pemalsuan data dan pernikahan tanpa izin istri pertama. Semua tindakan tersebut dapat menjadi dasar laporan pidana, meskipun pembuktian tetap menjadi faktor penentu utama. Dalam konteks perzinaan, Hotman kembali menekankan bahwa unsur paling penting adalah hubungan intim. Ia mengatakan bahwa seseorang bisa saja berkilah bahwa meski sudah menikah siri, mereka belum memulai kehidupan rumah tangga secara fisik. Meski alasan tersebut terdengar tidak lazim, secara hukum pembuktian tetap harus mengikuti prosedur. Penjelasan lengkap Hotman Paris ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kompleksitas kasus rumah tangga yang melibatkan nikah siri, dugaan perselingkuhan, dan potensi pelanggaran pidana lainnya. Kasus-kasus seperti ini sering menimbulkan pertanyaan, terutama karena adanya perbedaan antara aturan agama dan aturan negara. Dengan semakin banyaknya kasus serupa yang muncul ke publik, pemahaman mengenai hukum keluarga, prosedur poligami yang sah, dan konsekuensi hukum nikah siri menjadi semakin penting bagi masyarakat luas. Penjelasan seperti yang disampaikan Hotman Paris ini diharapkan mampu memberikan edukasi hukum bagi pasangan suami istri agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka di mata hukum negara. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara.
Sebuah cuplikan percakapan mengenai persoalan rumah tangga dan dugaan perselingkuhan kembali menyita perhatian publik. Dalam dialog tersebut, seorang wanita menyampaikan pertanyaan kepada pengacara kondang Hotman Paris terkait hak istri sah untuk melaporkan suami yang diduga berselingkuh. Terlebih setelah terungkap bahwa sang suami telah menikah siri dengan perempuan lain. Pertanyaan itu muncul karena banyak masyarakat yang masih bingung mengenai posisi hukum pernikahan siri dan kaitannya dengan dugaan perzinaan ataupun tindak pidana lain yang mungkin menyertainya. Hotman Paris kemudian memberikan penjelasan panjang dan rinci mengenai aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Hotman Paris, pernikahan siri tidak diakui sebagai pernikahan sah menurut negara karena tidak tercatat di catatan sipil atau KUA. Konsekuensinya, seorang suami yang sudah melakukan nikah siri tetap dianggap hanya memiliki satu pasangan secara hukum negara, yaitu istri sahnya. Oleh karena itu, istri sah tetap memiliki hak untuk mengadukan suaminya bila ada dugaan perzinaan selama disertai dengan bukti yang kuat. Dalam penjelasannya, Hotman menegaskan bahwa pernikahan siri itu sendiri tidak otomatis menjadi bukti adanya perzinaan. Di mata hukum, perzinaan hak intim antara pihak yang terlibat. Inilah yang seringkali menjadi tantangan dalam proses hukum, karena hubungan intim merupakan tindakan privat yang sulit dibuktikan tanpa dokumentasi atau saksi yang kuat. Hotman mengibaratkan, meski secara logika publik, seseorang yang menikah siri memiliki kemungkinan besar sudah melakukan hubungan suami istri, namun pengadilan tetap memerlukan bukti yang nyata. Harus bisa dibuktikan terlebih dahulu bahwa hubungan intim itu benar terjadi. Jelasnya, tanpa bukti tersebut, laporan perzinaan akan sulit diterima. Selain membahas dugaan perzinaan, Hotman juga menyinggung kemungkinan adanya tindak pidana lain yang bisa terjadi ketika seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sah, apalagi jika dilakukan dengan cara merekayasa dokumen. Ia menyebut pemalsuan dokumen atau keterangan palsu sebagai salah satu tindak pidana yang umumnya dilakukan dalam kasus-kasus seperti ini. Misalnya seseorang dapat mengaku bujang atau mengaku sudah mendapatkan izin dari istri sah demi melangsungkan pernikahan kedua. Pemalsuan identitas dan informasi ini dapat masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Lebih lanjut, Hotman menjelaskan bahwa istri sah yang tidak mengetahui, baik tentang nikah siri maupun rencana poligami, berhak mempertanyakan tindakan tersebut dan memiliki dasar hukum untuk membuat laporan. Apalagi bila istri sah dirugikan secara moral maupun material akibat tindakan suaminya. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai posisi perempuan yang dinikahi secara siri. Bagaimana bila perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa laki-laki yang menikahinya masih berstatus suami sah secara hukum? Hotman menegaskan, status perkawinan secara agama tidak membatalkan status pernikahan yang sah di mata negara. Selama tidak ada putusan pengadilan agama yang menyatakan cerai, maka pasangan tersebut masih sah sebagai suami istri secara hukum negara. Karenanya, seorang suami yang menikah lagi tanpa adanya putusan pengadilan atas perceraian sebelumnya dapat dijerat berbagai pasal, termasuk pemalsuan data dan pernikahan tanpa izin istri pertama. Semua tindakan tersebut dapat menjadi dasar laporan pidana, meskipun pembuktian tetap menjadi faktor penentu utama. Dalam konteks perzinaan, Hotman kembali menekankan bahwa unsur paling penting adalah hubungan intim. Ia mengatakan bahwa seseorang bisa saja berkilah bahwa meski sudah menikah siri, mereka belum memulai kehidupan rumah tangga secara fisik. Meski alasan tersebut terdengar tidak lazim, secara hukum pembuktian tetap harus